Bersama Kedaulatan Rakyat dengan Satgas COVID-19 yang diselenggarakan setiap minggu sekali, dan ini adalah putaran ke-12. Putaran ke-12, dan nanti hasil dari diskusi ini akan kita laporkan untuk Satgas COVID-19 pusat. Ingat pesan Ibu, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa tetap selalu rajin mencuci tangan. Acara ini juga nanti akan live, jadi lewat Zoom, jadi di samping nanti hadir dalam acara ruangan ini, dan mohon maaf karena memang dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan, maksimal kita hanya boleh 25 orang untuk dalam ruangan, dan juga waktunya standar prokes itu adalah tidak boleh lebih dari 2 jam di ruangan ber-AC. Makanya kita mencoba untuk mentaati itu. Acara ini juga nanti akan bisa Bapak Ibu sekalian lihat di channel YouTube untuk KRTV, ya, siaran ulang Kedaulatan Rakyat, ya. Nah, hadir pada acara ini sebagai pembicara yang pertama adalah Pak Hilman Tisnawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Hilman. Siap Pak? Amin. Ya. Yang kedua adalah Pak Abdullah Setiahardi, pakar ekonomi dari UGM, dan beliau juga pengurus dari ISEI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah Pak Rodno Kusumarta, penasihat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mungkin sudah dikasih lagi bagi para pengusaha dan juga para praktisi di Yogyakarta. Dan satu lagi pembicara, tapi tidak bisa hadir di ruangan ini, adalah Pak Bintoro, Ketua Abindo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Bintoro. Ya Pak, selamat sore. Sehat-sehat Pak ya. Ya Pak. Terima kasih. Dan dalam forum ini juga hadir beberapa perwakilan dari ISEI, ada Pak Sri Susilo, kemudian Pak Rudi, teman juga, dan kemudian juga ada beberapa asosiasi dunia usaha dari IWAPI, ya, Pak Bu Adewani, kemudian dari juga HPPI, ya, Mbak Lia Mustafani, yang juga tidak pernah berhenti untuk berkreasi, tidak pernah berhenti berkreasi. Maka apapun yang terjadi tetap semangat dan tetap juga berkarya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pada acara bincang-bincang pada sore hari ini, merupakan kerjasama dari Kedaulatan Rakyat dengan Satgas COVID-19 pusat. Dan yang pertama nanti kita akan minta 4 pembicara, masing-masing 10-15 menit maksimal. Kemudian nanti kita akan floorkan. Di sini kita sebut sebagai penanggap. Karena saya pikir mungkin tidak banyak akan bertanya. Karena kita sudah tidak perlu bertanya karena sudah tahu situasinya. Mungkin menanggapi itu lebih kita butuhkan untuk bagaimana kita berkreasi tahun 2021 nanti. Jadi kemudian Pak Fantoni juga tokoh Yogyakarta yang nanti akan bicara banyak pengalaman bagaimana dunia usaha harus bekerja keras dalam kondisi yang sangat kepepet seperti ini. Baik, kesempatan yang pertama kami berikan kepada Pak Hilman Tisnawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY. Dipersilakan Pak Hilman. Di sini aja Pak Roni ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Roni, terima kasih Pak. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik bagi kami dari Bank Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Para narasumber, Pak Amir, Pak Robi, Pak Bintoro, ini ada di tadi ya, ada di secara online. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Saya dapat kesempatan pertama. Kalau boleh saya ada bahan Pak Roni. Saya akan mengacu ke bahan aja, tetapi gini Bapak Ibu. Ini supaya lebih lebih hidup gitu ya Pak Roni ya. Mohon izin saya mungkin tidak akan terlalu terpaku ke tayangan. Kita akan coba beberapa hal yang penting menurut DIY untuk DIY. Untuk pertama saya izinkan dulu saya melihat ekonomi secara global. Nanti mungkin Pak Amir juga akan menyampaikan beberapa hal.
Tapi saya melihat di halaman 3 terlihat nih Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya beberapa contoh yang saya lihat. Semua negara, semua lembaga multinasional, saya melihat ada suatu nuansa optimisme terhadap ekonomi semuanya. Ini kan kalau kita lihat contoh-contohnya, ya Amerika misalnya gitu ya, diperkirakan di 2020 ini mereka akan hanya akan tumbuhnya lebih bagus ketimbang perkiraan kontraksi sebelumnya gitu ya, di 8,0 gitu. Tapi di 20 ini diperkirakan hanya kontraksi di minus 4,3. Kemudian juga beberapa negara lain seperti Eropa gitu ya menunjukkan koreksi membaik ya. Jadi kalaupun tumbuhnya dulu diperkirakan sangat jauh gitu ya, tetapi sekarang kelihatannya lebih bagus. Ini ada beberapa alasan gitu ya. Begitu juga di daerah-daerah lain di kawasan Tiongkok, lebih lagi Jepang, India, kami lihat. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di beberapa kawasan kita yang mungkin yang menjadi peer kita seperti di tetangga kita mungkin gitu ya, Singapura gitu ya, Korsel. Ini prediksinya sama. Saya melihatnya di tahun kenyataannya di tahun terutama di Q3 dan prediksi di Q4 itu akan lebih baik. Nah, coba ke halaman 4 saja. Ini kita waktunya agak sedikit cepat. Ini Bapak ini menarik ya untuk DIY dan nasional. Ini yang nasional yang biru, yang DIY yang merah. Ini perlu saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Kita itu diyakini di triwulan 2 itu kita sudah masuk peaks paling bawahnya, bottomnya. Sudah deh, habis itu naik lagi gitu ya. Lalu kita di awal-awal kan selalu mengatakan ada V-shape gitu ya. Dan ini kelihatannya terjadi betul. Kalau kita lihat grafik ini menunjukkan perbaikan. Dan juga ini yang merah, Pak Roni, bisa terlihat ya, ini luar biasa. Yang kita tadinya di triwulan 2 itu tumbuh minus 6,72, kemarin kita tumbuh hanya, maksud saya kontraksinya hanya 2,84. Ini YoY. Ini menyalip nasional, yang dulu nasional itu di triwulan 2 masih 5, sekian lebih bagus ketimbang kita, tetapi di triwulan 3 ini sudah kesalip, dia nasional minus 3,49. Dan nah kami berkeyakinan Bapak Ibu, saya sudah mencoba membuat proyeksi ya, ini yang garis putus-putus di triwulan 4 ini kami berkeyakinan kita akan tumbuh plus di 0,9 sampai dengan 1,3%. Kami hitungan kami apa? Ini ada beberapa memang di triwulan ini ada beberapa keyakinan yang kami juga dapatkan magnitudenya dari Bapak Ibu pengusaha ya, bahwa keyakinan konsumen pada November 20 itu telah masuk ke level optimis. Kalau yang dulunya di bawah 100 sekarang itu sudah masuk ke level optimis, sudah masuk ke level 100. Jadi ini untuk perkalinya sejak kita April itu selalu di bawah levelnya pesimis. Sudah dimulai November itu kita sudah optimis. Kemudian indeks penjualan real juga sama. Kita meningkat, Q2-nya mencapai 8,3%, luar biasa. Ya, ini data walaupun ini masih data sementara, tapi kan mulainya seperti itu. Kemudian kunjungan wisatawan ya ke DIY juga meningkat 38. Ini terlepas dari beberapa ini ya, kontroversi. Kemudian yang paling penting juga Pro Manufacturing Index kita juga meningkat 53,3%. Ini indikasi-indikasi yang luar biasa. Nah, kami juga punya keyakinan bahwa selain dari hasil tracking itu, kami juga melihat beberapa seperti misalnya nanti kalau ada waktu Pak Roni belakang nanti saya akan bicara juga tentang situasi misalnya likuiditas di perbankan yang tidak ada masalah gitu. Ada beberapa bawang yang bermasalah, tapi secara umum sistem perbankan masih oke gitu kan, masih bisa membiayai. Nah, hanya masalahnya sekarang kan masih ada permasalahan belum ketemunya gitu ya, ada asymmetric information antara pengusaha dengan perbankan. Nah, next mungkin saya akan perdalam sedikit di Q2Q-nya, mungkin di halaman 5, coba lihat. Nah, ini terlihat Bapak Ibu, bahwa di plotot ini, angka ini menurut saya sangat berbicara banyak ya. Jadi kita itu memang melihat, saya agak surprise ya, di triwulan 3 itu kita tumbuhnya itu, Q2Q, 9,24. 9,24. Ini apa yang kami lihat?
ini hanya karena ada peningkatan mobilitas orang. Ketika mobilitas orang ini yakin betul nih, begitu ada long weekend kan itu waktu itu, terjadi optimisme, datang, kemudian angka COVID juga relatif, saya lihat angkanya waktu itu flattening gitu ya, agak optimisme, langsung naik. Sehingga kita tumbuhnya 9,24, jauh meninggalkan nasional. Nah, hanya masalahnya ketika April itu naik gitu ya, ternyata kita ada sedikit lagi sekarang masalah angka COVID-nya naik. Nah, ini menjadi kita repot lagi. Nah, ini sebenarnya saya membuat prediksi di triwulan 4 proyeksi nanti di angka 4,7 sampai dengan 5,2 ya, ini kitukinya. Tapi hitungan saya ini pun belum memperhitungkan perkembangan COVID yang sekarang ini semakin memburuk. Nah, masalahnya COVID itu Bapak Ibu tidak bisa hanya melihat ini terjadi di Jogja, enggak. Kita di Jogja berhasil katakan gitu ya. Tapi kalau dunia nasional Jakarta yang biasa nyumbang ke kita kan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, kolab itu akan ikut ke kita kolab juga. Masalahnya kan itu. Jadi kita juga betul-betul memperbaiki itu harus semuanya. Nah, kalau ini saya sering mengatakan di halaman 6 ya, ini angka-angka yang selalu saya tunjukkan bahwa kita tergantung dengan konsumsi dari wisatawan dan mahasiswa. Tadi yang gambaran kira-kira bahwa DIY itu dua hal ini harus diperlihatkan. Nah, kemudian di halaman 7 core inflasi kita Bapak Ibu, ini relatively inflasi itu aman. Karena apa? Memang melihat inflasi kita ini karena permasalahan daya beli kan, masih lemah di masyarakat. Daya beli itu dalam artian bisa juga karena memang daya beli ataupun memang tidak berbelanja gitu kan. Nah, tetapi saya melihat di sini ada suatu hal yang dalam horizon yang agak panjang, kita relatifly aman untuk inflasi walaupun ada sesuatu yang harus kita perhatikan terutama di volatile food-nya. Kalau volatile food saya kira kita tidak bisa mengatakan itu untuk acuan dari para pengusaha melihat terlalu menjadi kekhawatiran karena volatile food biasanya memang ada seasonal ya, itu terjadi. Tapi kalau yang kami lihat di core inflation-nya ini relatifly terus menunjukkan penurunan dan ini pun sebenarnya bisa dilihat dari kacamata yang lain. Artinya ini pengusaha masih ada disinsentif sebetulnya, gitu bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke, next saya akan lanjut aja langsung ke tracking di halaman 9 mungkin ya, 9 tadi yang saya sampaikan ya. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu, saya tambahkan bahwa Promanufacturing Index BI menunjukkan perbaikannya, optimisme, walaupun indeks keyakinan konsumen tadi yang saya sampaikan walaupun masih pesimis tapi sudah menunjukkan arah yang naik ya Bapak Ibu, artinya gitu bacanya. Nah, jumlah pengunjung wisata juga sama, ini sudah mulai menunjukkan peningkatan walaupun saya melihat angkanya sejak Oktober itu agak penurunan terus, tetapi ini jumlahnya sebenarnya tidak menunjukkan karena spendingnya itu sebenarnya mulai naik. Kami ada catatan lain ya. Nah, kemudian perkembangan transportasi udara ya, yang domestiknya ini naik ya, angkanya naik terus persisten. Mudah-mudahan ini menjadi suatu indikator juga. Dan saya kemarin kebetulan ke bandara melihat memang udah mulai ramai Pak Amir, sudah mulai ramai, insya Allah gitu kan. Ya, oke, saya langsung saja ke halaman terkait dengan bagian 3. Bagian 3 sinergi pemulihan ekonomi. Ini yang ingin saya sampaikan di diskusi ini. Next, Mas. Sinergi pemulihan ekonomi. Nah ini, saya Pak Amir mohon maaf nih, kalau Bank Indonesia itu, Pak Gubernur, kami, lakunya harus sama Pak. Iya. Karena memang ini yang lagi kami coba yakinkan kepada masyarakat. 1.5. Ada satu kondisi prasyarat, atau yang kami sebut dengan necessary condition, dan ada 5 respon kebijakan, atau yang biasa kami sebut dengan 5 kebijakan yang penting dilakukan oleh semua pihak. Yang pertama, ini vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19 ini memang suatu keharusan. Kita akan bermain di sini. Ini sekaligus juga merupakan changer kita. Ketika kita berhasil mengatasi ini, insya Allah kita akan bisa lanjut, sustain. Tetapi kita fail di sini,
Ya, seperti kita tahu, mungkin Bapak Ibu melihat juga ngikutin di Inggris gitu ya, di Eropa sekarang yang sudah mulai ada varian-varian baru dari COVID ini juga menjadi indikasi. Tetapi rasanya dengan adanya vaksin yang mulai diimplementasikan vaksinasinya, rasanya itu juga bisa menjadi suatu harapan. Kasusnya sekarang naik terus Bapak Ibu, mungkin ini diskusikan nanti. Tetapi yang 5 respon ini menurut hemat kami penting Bapak Ibu kita ketahui. Yang pertama, pembukaan sektor produktif dan aman. Kami sebenarnya sudah memetakan, nanti kalau memang ada diskusi ingin lihat ada dari mulai pertanian, perkebunan, pertambangan, beberapa yang bisa dilihat, termasuk mungkin nanti Pak Robi bisa bicara Pak, sektor yang bisa dibuka, produktif dan aman. Ini ada beberapa yang sudah kami petakan. Nah sayangnya DIY ini kita sangat tergantung dengan mobilitas people karena ada pariwisata dan DIY. Dan itu kalau kami lihat di kuadrannya Bapak Ibu, sektor yang produktif tetapi tidak aman, masalahnya kan. Nah, tetapi kita bagaimana supaya karena kita memang sudah sangat tergantung dengan dua sektor itu, bagaimana kita melihat ini menjadi suatu produktif bisa kita mitigasi gitu kan. Nah, itu yang kita mau diskusi. Kemudian yang nomor 2, kondisi keduanya yaitu percepatan stimulus fiskal. Bapak Ibu udah tahu sendiri beredar ya Pak, nanti pemerintah akan segera mempercepat akselerasi pencairan anggaran di awal tahun. Ini termasuk di kita mungkin di DIY, mudah-mudahan nih, ini ada Pak Aris juga nih, pertemuan Pak Aris, nanti mudah-mudahan di percepatan anggaran bisa terlihat. Kemudian ada, nah nomor 3 ini saya ingin lihat nih Pak Robi, Bapak Ibu pengusaha bisa melihat di peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. Kalau dari sisi penawaran Bapak Ibu, percayalah sekarang likuiditas perbankan itu sedang melimpah. Liquidity ample terjadi. Tetapi ini terjadi semacam credit crunch. Nasional itu masih pertumbuhannya negatif. DIY tumbuhnya berapa? Hanya kita masih tumbuh sebenarnya. Bagus sekali 1,9. Itu juga termasuk tinggi. Nah, tetapi kira-kira apa sih yang menyebabkan? Saya juga ada beberapa keluhan, kemarin sempat juga diskusi dengan teman-teman pengusaha, sebenarnya mereka juga ada yang mampu. Pak, saya bisa, ini tapi saya melihatnya usaha apa, gitu kan, mau kemanakan gitu kan. Kemudian ada ini yang orientasinya ekspor. Bapak Ibu lihat mungkin ya, beberapa yang kami ada binaan, home decor itu nilai ekspornya luar biasa naik terus. Ternyata ada problem juga itu Pak Amir, ketika mereka Pak Robi mungkin Pak, itu ada keluhan Pak, ada yang ngajuin purchase order untuk lebih dari 90 hari ya, untuk 90 hari kepada banknya nggak berani. Bank itu nggak mau berani memberikan karena apa? Berani tapi minta jaminan. Nah sementara kalau untuk pengusaha UMKM untuk di atas 90 hari, janganlah 90 hari, barangkali berbagai UMKM kan berbeda kemampuan likuiditasnya. Pak Robi berapa Pak yang normal Pak? 3 bulan maksimal atau 1 bulan? Sampai 90 hari kan? Iya 90 hari. Nah, ini mintanya 3 tahun misalnya gitu kan, tapi ada yang PO-nya di atas 90. Ini tidak terpenuhi gitu. Ini Pak Robi mungkin jadi catatan kita nih ya. Ini ada beberapa dari sisi permintaannya. Kemudian kalau yang 4 dan 5 ini memang dari Bank Indonesia Bapak Ibu, BI akan konsisten untuk melakukan stimulus moneter dan makroprudensial dan juga digitalisasi ekonomi dan keuangan. Nah, saya ini yang intinya ingin sampaikan adalah di halaman 13. Saya seberapa menit Pak? Saya Pak? 3 menit lagi Pak. Ya? 3 menit lagi. Oke, 3 menit aja. Ini Pak, Pak Robi, Bapak Ibu, ini hasil dari mungkin sebenarnya Pak Roni ini sudah saya tulis di koran Bapak ini Pak. Ya, dalam 2 tulisan saya turunkan sengaja ini supaya Pak Amir supaya ikut-ikutan melihat Pak Robi. Saya untuk DIY ya, kita kuncinya adalah di transformasi ekonomi pasca pandemi ini apa sebenarnya. Kalau kita betul-betul mengandalkan mesin kita terhadap pariwisata dan pendidikan, kita akan mengalami permasalahan yang serius ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini. Nah, saya melihatnya setidak-tidaknya ada 3 hal ini. Pertama, bandara ini mau dijadiin apa? Monggo, ini kita harus betul-betul menjadi perhatian kita. Jelas kalau untuk menunjang pariwisata jelas. Tetapi menurut saya ada yang lebih besar.
harus menjadi hub dari logistik. Kami sudah menyampaikan beberapa hal. Ini juga kami sudah membuat beberapa kajian gitu ya. Kemudian transformasi pariwisata berbasis digital. Ini perlu sekali menurut saya. Ya, ini perlu kita pikirkan ke depan seperti apa. Kemudian yang ketiga mendorong sektor potensial DIY yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Kalau yang bandara, next halamannya, ini DIY sebenarnya punya kesempatan Bapak Ibu, karena bandara kita itu menjadi hub utama baik pariwisata maupun ekspor impor dari Jawa Tengah dan Jawa Tengah bagian selatan, Jawa bagian selatan. Kita juga beruntung sudah ditetapkan 8 bandara internasional dari yang sebelumnya 30 kan diseburakan menjadi 8 ya. Nah kemudian yang next, karena waktunya nggak ada lagi, halaman 15, nanti didiskusi aja. Nah ini Bapak Ibu, ini harus kita berani mengatakan, kalau yang mass tourism itu katakanlah ini sudah captive market kita ya. Memang orang tanpa diapa-apain Pak Amir, berbisnis itu berbondong-bondong datang gitu. Itu captive. Tetapi kita dalam kondisi pandemi ini harus pintar dong melihatnya. Kalau mudorotnya lebih banyak mana gitu. Tetapi ke depan ini harus kita petakan Pak. Saya ada melihat ada ceruk premium yang tidak tertangkap yang belum kita peroleh, yaitu di MICE, event dan festival. Mungkin sudah banyak ya yang kreatif, ada wedding organizer untuk di Jogja. Mungkin nanti ada pensiun Pak Robi, orang-orang Eropa yang mau pensiun di sini. Coba kita kaji. Kemudian yang Pak Amir ini, yang MICE pendidikan itu Pak, edutourism, itu juga penting banget. Dan yang itu ceruknya besar, premiumnya, ceruknya kecil, bersaingnya ketat, tetapi itu premium, besar duitnya gitu, ketimbang dengan yang hanya mass tourism. Kita harus berani ke situ. Saya melihatnya seperti itu. Nah kemudian yang di halaman 16, ini Bapak Ibu, lagi-lagi ini sebenarnya sudah berkali-kali kami sampaikan, kita perlu mencari hal-hal yang sifatnya, mungkin ini Pak Robi nanti Pak, ini di fashion Pak. Kita ada tangan-tangan kreatif orang DIY ini harus kita monetisasi itu Pak. Bagaimana cara memonetize kreativitas itu. Jadi mulai dari animasi, ya, kemudian yang bernilai tinggi, nah ini harus kita naikkan. Saya kira itu Pak Roni untuk pembukaan, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman sudah mancing kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Aris Rianta, Kepala Dinas Perindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, tadi satu kata awal dari Pak Hilman yang membuat kita agak mantap ya, bahwa optimis, apapun yang terjadi optimis. Kemudian tadi sampaikan juga tren-tren yang sangat bagus sekali, bahwa ketika ada mobilitas orang, kemudian ada optimisme, dan pertumbuhan ekonomi naik. Cuman bagaimana permasalahannya nanti kalau pertumbuhan ekonomi naik tapi jangan selaras dengan pertumbuhan korban COVID ya. Jadi bagaimana ini naik, COVID-nya tetap turun gitu ya. Baik, lanjut dengan Pak Amirullah Setiawardi. Dipersilakan 10 menit sampai maksimal 15 menit. Baik, terima kasih Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja saya kira saya sapa dulu para pembicara, Pak Hilman, Pak Rofi, Pak sekalian, Pak Aris, teman-teman dari IC, dari Kadin, dan yang lainnya. Saya kira semua sudah diborong Pak Hilman gitu. Begitu ngomong outlook, ngomong permasalahan, selesai sudah. Karena memang itu isu yang seringkali kita tampilkan dan kita raise dimanapun. Hanya saya ingin memberikan beberapa hal sedikit saja untuk menambahi apa yang tadi disampaikan Pak Hilman. Izinkan saya untuk sedikit sharing di situ, ada beberapa hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Kita memahami dulu bagaimana pola perekonomian di DIY sebelum dan setelah COVID, karena kita punya data yang cukup untuk bisa mengamati itu sebenarnya. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi potensi dan hambatan. Kemudian dan nanti ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai issues yang saya rasa sangat dekat dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Hilman. Sekalian tadi Pak Hilman memberikan satu historical data bahwa sebenarnya di DIY ini ada satu hal yang cukup amazing karena tadi fee itu terjadi di tempat kita. Jadi kita turun memang
kemudian secara cepat kita berbalik arah dari negatif menjadi mendekati positif. Yang menjadi satu hal, bahwa pertumbuhan ekonomi itu nampaknya menjadi salah satu indikator yang paling penting untuk bisa melihat kondisi ekonomi dalam kondisi apapun, baik normal maupun tidak normal. Di bulan-bulan kuartal kedua, ketika kita masih mengalami negatif, itu sudah muncul satu kekhawatiran bahwa kita masuk ke resesi. Ya, secara ekonomi 2 kali negatif ekonomi growth, ya, secara berturut-turut itu menurut Siskins itu dikatakan masuk ke resesi. Tapi saat itu saya agak optimis. Ini nggak resesi seperti resesi 98. Kenapa? Karena indikator ekonomi makro lainnya masih tetap bagus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis saat itu begitu. Dan alhamdulillah terjawab bahwa kemudian meskipun belum positif, tapi triwulan ketiga itu pertumbuhan ekonominya sudah mencapai angka minus 2,8. Artinya ini sesuatu yang meskipun negatif harus kita syukuri. Ini sudah ada reboundnya, sudah balik. Kemudian penanganan inflasi tidak ada masalah. Karena memang mungkin dua hal yang ketemu gitu, dari sisi demand dan supply. Dari supply memang mungkin berkurang, dari demand mungkin juga berkurang. Sehingga kemudian agak manageable. Tapi mudah-mudahan manageable-nya inflasi ini karena memang ada kebijakan yang memang kita arahkan ke sana. Jadi bukan karena incidental gitu ya, tapi ada ada by design memang inflasi segitu. Itu saya harapannya begitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Karena sampai dengan sekarang meskipun di September kemarin kalau saya lihat laporannya YoY di Jogja itu 1,6, sementara nasional 1,4, saya kalau nggak salah. Artinya masih dalam koridor 3 plus minus 1. Artinya masih oke, ya masih di bawah itu. Baik. Dalam ekonomi cuma 2 itu kadang-kadang yang dijadikan sebagai salah satu indikator yang paling utama untuk melihat keberhasilan dalam kinerja ekonomi gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan begini, bahwa selama kita mengalami pandemi ini, mulai dari Maret sampai dengan hari ini, itu ada dinamika yang cukup penting kalau kita lihat dari sisi sektoral. Jadi kalau tadi Pak Hilman hanya menyampaikan dari sisi economic growth as a whole, PDRB naik turun dan seterusnya, izinkan saya untuk berbagi sedikit. Nah ini saya kira kalau kita lihat cukup penting Bapak dan Ibu. Bahwa di dalam kurun waktu dari Maret hingga sekarang Desember, itu kalau kita lihat pergerakan sektoral itu mengalami satu dinamika cukup penting untuk kita perhatikan. Di sini saya bilang 2 hal. Secara share, kontribusi terbesar itu masih didominasi oleh industri dan pertanian. Jadi meskipun kena krisis, tapi kita masih oke lah gitu ya. Industri dan pertanian itu masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian di DIY. Nah, baru yang ketiga itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kadang pertanian, kadang yang terakhir itu adalah konstruksi. Saya kok lupa ya. Yang terakhir konstruksi, Pak. Jadi konstruksi itu menjadi penyumbang ketiga terbesar untuk kuartal ketiga kemarin. Kalau kuartal keduanya adalah Infocom. Kemudian pendidikan juga bisa muncul di sana. Jadi yang sebelah share-nya itu. Nah kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan itu ada 3 utama. Kesehatan, Infocom, dan pertanian. Lagi-lagi muncul di situ. Jadi rupanya apa? Kita memang kalau melihat sebenarnya Jogja ini potensi pariwisatanya tinggi. Tapi masalahnya kita nggak bisa memotret itu secara langsung Pak di sini. Jadi yang muncul tetap itu tadi, industri, pertanian, dan seterusnya. Kemudian ini saya khusus karena diundang Pak Roni, saya ngitung Pak sebelum itu Pak. Coba Pak berikutnya Pak. Ini saya buat semacam, nah ini saya sampai ngitung Pak, kira-kira yang high growth sama high share itu yang mana? Saya keluar dari
kondisi krisis. Saya ambil dari 2011 sampai 2019. Nah, menariknya apa? Yang konsisten, hal-hal semua, itu ya akomodasi dan infokom. Yang kalau kita lihat itu seolah-olah adalah representasi dari tourism. Seolah-olah ya Pak ya. Karena tourism itu banyak nanti. Tidak hanya di akomodasi, itu salah satu saja. Di tourism itu konsisten. Dari mulai 2011 sampai 2019 konsisten dia. Sementara yang lain itu tersebar di sana. Nah ini saya kira catatan saja nanti apakah kemudian kita menuju kemana nanti arahnya. Yang berikutnya saya juga berikan satu deskripsi. Ini saya kira yang seringkali saya sampaikan juga. Lanjutnya Pak. Lanjutnya Pak. Klik itu aja. Nah itu. Yang berikutnya ini kalau saya berikan adalah bagaimana scatter dari yang tadi. Dan di situ muncul Pak. Yang di atas itu Pak, konstruksi, infokom, akomodasi, perdagangan, makmin, real estate, pendidikan, itu menjadi sektor yang high growth, high share dari 2011 sampai 2019. Kalau kita gambarkan, di situ semua Pak. Tapi kita ngomongnya DIY, bukan hias kabupaten kota, kita ngomongnya DIY. Konstruksi muncul di situ. Nah, kita 2 tahun berturut-turut, 2018-2019, kita mendapatkan gelontoran dana karena kita masuk dalam PSN, kemudian dari situ kita bisa membangun atau memberikan satu kontribusi di pertumbuhan ekonomi kita, dan itulah kemudian menyebabkan DIY ini meninggalkan zona 5%, menuju 6%, tadi itu sudah disampaikan. Tapi kok dilalah, qadarullah tiba-tiba anjlok luar biasa. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak semasif bandara, proyek pembangunan tol itu nanti akan kembali memberikan satu kontribusi meskipun nggak signifikan banget. Kenapa? Kalau bandara jelas Pak, areanya jelas, kemudian pembangunannya jelas. Tapi kalau yang ini jaringan jalan ini kan memanjang dia. Dia tidak seperti yang di bandara yang masih betul di situ. Jadi meskipun dia ada kontribusi, tapi saya kira tidak semasif yang di sana. Ya? Nah kemudian yang berikutnya Pak, yang hijau Pak. Itu saya kira penting. Ini saya juga, nah ini selamat datang Bu Siwi. Ini saya kira juga penting untuk kita perhatikan Pak. Kenapa? Kita tidak hanya bicara di sektor tapi subsektor Pak. Nah ini monggo kita amati yang kuning-kuning itu sudah saya berikan satu highlight bahwa ini adalah sektor subsektor yang memiliki average dan growth yang lebih tinggi daripada yang lain. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana. Baik, nah setelah kita mengalami itu, pertanyaan saya berikutnya begini Pak. Di dalam kita melakukan pemulihan ekonomi, sebenarnya kita itu mau kemana arahnya? Nah itu aja, jadi kita mau memulihkan itu kemana? Apakah kemudian kita ini bicara tentang pertumbuhan saja, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, begitu kita dikasih kesempatan, yang kita sampaikan memang adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau iya pertumbuhan ekonomi seperti apa yang mau kita capai? Apakah memang yang high growth? Ataukah yang quality growth? Ini pertanyaan saja ini. Kalau quality growth memang kita nggak tinggi-tinggi amat, sedikit tapi gitu, konsisten, konstan, pervasif gitu mudah-mudahan. Kemudian kita juga perlu juga Pak untuk mengatakan sektor. Sektoralnya mana? Pak Hilman selalu memberikan satu brand new tentang tourism. Cuma brand new tourism itu harus dikonekkan dengan sektor real yang ada dalam penghitungan sektornya BPS. Otherwise kita nggak dapat apa-apa Pak. Aktivitasnya dapat tapi nggak tercatat nanti. Sehingga perlu dikonekkan platformnya tourism tapi harus dikonekkan dengan aktivitas di masing-masing sektor real itu. Sehingga di terakhir saya katakan ada aktivitas multisektor yaitu tourism. That's not sektor tunggal tapi multisektor. Kemudian kalau sudah perlu nggak kita melakukan satu redesign terkait dengan tema pembangunan. Nah ini ranah pemerintah sudah ini, terutama pemerintah daerah. Perlu nggak kita melakukan fine tuning untuk melakukan arah-arah pembangunan ke depan? Tentu butuh dukungan stakeholder. Opsinya menurut saya cuma 2. Apakah memang kita melakukan penguatan ekonomi? Artinya kita kembali kepada sektor-sektor tradisional yang selama ini ada. Ataukah yang kedua, kita menciptakan satu tatanan ekonomi baru.
Nah ini saya kira kita nggak bisa menjawab sendirian, tapi ini harus dijawab secara bersama-sama. Berikutnya saya berikan satu optimisme, mohon tolong Pak. Satu lagi. Nah, ini saya kira optimisme. Tadi Pak Hilman mengatakan isu vaksin, betul. Vaksin sekarang sudah lepas dari R&D Pak, tinggal sekarang di mass product. Tapi setelah diproduksi secara masif, pertanyaannya apakah di accepted by others. Makanya sekarang kampanye untuk disuntik vaksin itu cukup penting. Mengkomunikasikan itu kepada masyarakat saya kira penting. Saya kira sampai tahun depan saya kira kita masih ada dalam satu wilayah, terutama di Indonesia, vaksin mana yang mau kita pakai? Pfizer ataukah merah putih ataukah Sinovac atau yang lain, itu saya kira masih di situ. Ya. Dan nanti pada akhirnya kita akan sampai kepada penggunaannya. Biden sudah tampil di TV, kemudian di depan layar dia disuntik, kemudian minggu depan mungkin wapres elektednya, Kamala, dia juga akan melakukan hal yang sama. Artinya sampai di level US1 itu kemudian cara mengkomunikasikan kepada masyarakat seperti itu. Saya tidak mengatakan ini harus ditiru semuanya, enggak, karena masing-masing memiliki satu cara komunikasi yang berbeda-beda. Ya, tapi paling tidak mengkomunikasikan vaksin itu sesuatu yang penting dalam konteks ini. Pasar keuangan dan seterusnya, Bank Indonesia kemarin sudah mempresentasikan semuanya dalam kondisi yang membaik, gitu Pak ya. Likuiditasnya ample tadi itu, kemudian suku bunganya menurun, resiko juga menurun. Ini saya kira nothing wrong dengan global economy di masa yang akan datang. Di sisi nasional bagaimana? Hal yang membuat ekonomi kita itu bergerak kembali adalah meningkatnya mobilitas. Jadi kunci dari bergeraknya ekonomi saya kira cuma mobilitas. Dan tadi sudah disampaikan. Cuma pada akhirnya kita harus hadapkan pada masalah. Mobilitas tinggi, angka COVID-nya juga meningkat. Sehingga kemudian kembali kita berhadapan kepada waras atau warak. Itu sesuatu yang masih menjadi pilihan. Kita berupaya untuk mengatakan apa? Bukan atau tapi dan. Waras dan warak. Itu mungkin harus segera kita buat. Inflasi terkendali, nilai tukar juga stabil, confidence juga semakin membaik. Saya kira optimisme itu yang bisa kita bangun. Kemudian di DIY bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, di akhir Mei atau awal Juni 2020, Kadin bekerjasama dengan IC itu melakukan satu survei kecil terkait dengan dampak COVID bagi kegiatan usaha. Surprisingly, pada saat itu, kata-kata optimisme sudah muncul di kalangan pelaku usaha di Jogja. Artinya kita nggak usah nunggu akhir tahun untuk mengatakan optimis. Di Jogja itu bahkan pertengahan tahun ketika COVID-nya masih meningkat, itu optimisme sudah terbangun. Nah ini alhamdulillah, dan apa yang kita survei terjadi. Saat itu para pengusaha mengatakan kemampuan bertahan kalau kondisinya masih kayak begini cuma 1-2 bulan. Tapi kemudian optimisme kondisinya akan berangsur baik dalam waktu kapan? 3-6 bulan. Alhamdulillah. 3 bulan kemudian kita dapat laporan perekonomian sudah mulai naik, dan akhir tahun mudah-mudahan, meskipun ada banyak kebijakan yang kemudian memberikan dampak yang agak sedikit berbeda dari yang kita harapkan, tapi mudah-mudahan tetap kita bisa mengakhiri tahun ini dengan husnul khotimah. Ya Pak, tadi 0,9 sampai 1,3% dari BI. Sementara di nasional, Bu Sri Mulyani sudah mengkoreksi, tetap negatif, tapi negatifnya minus 2,6% pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat secara nasional. Jadi optimisme, kemampuan adaptasi dimiliki oleh pelaku usaha di Jogja, perbaikan usaha juga dilakukan, inovasi menjadi kata kunci yang paling penting, dan stabilitas di daerah. Bapak dan Ibu, saya kira kita mendapatkan beberapa hal yang mudah-mudahan tidak menjadi ombak di tepi pantai gitu ya. Jadi di tengah laut ada ombak, tapi di tempat kita sudah mulai melandai. Isu-isu SARA dan yang lainnya yang dibangun di daerah lain tidak berimbas secara langsung di tempat kita. Kemudian pelaksanaan pilkada kemarin juga berlangsung aman, tidak ada gejolak di sana sini. Saya kira ini menunjukkan bahwa ada stabilitas yang bisa dibangun di situ. Angka kriminal saya belum mengecek, apakah selama ini ada kemungkinan dia meningkat.
Kalau dia tidak meningkat, saya kira ini jauh lebih memberikan confidence bagi semua pelaku ekonomi di Jogja. Dinamika, ini menjadi hambatan Pak. Dinamikanya flattening curve. Nah, kita kan bukan selalu berharap, kita kan selalu khawatir bahwa ada next peak-nya atau second peak-nya. Jadi sudah begini, turun, naik lagi. Nah, ini yang kemudian kemarin saya kira dari pusat diberikan arahan bahwa harus ada swab, dan itu bukan antibody saja tapi sudah antigen. Antigen itu berarti ininya lebih mahal gitu ya, tapi kemudian efektivitasnya lebih tinggi gitu. Jadi ini juga di satu sisi adalah kunci untuk bisa menjaga kesehatan, di sisi lain saya kira juga ada dampak bagi perekonomian. Sudah ada berapa hotel di suatu daerah yang sudah menyatakan bahwa kami kehilangan pasar, kami kehilangan konsumen gara-gara kebijakan ini. Tapi saya kira itu akan menjadi satu kebiasaan baru nantinya. Ya, varian baru Pak di Inggris kemarin sudah muncul lagi dan menimbulkan kekhawatiran. Pola baru penyebaran juga menjadi hambatan di dalam kita melakukan pemulihan ekonomi. Kemudian Bapak dan Ibu, Nun Sewu, ini ancaman penyakit lain. Other tropical disease, malaria kah, tuberkulosis kah, dengue, dan seterusnya, itu juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena kita ngomong COVID, tapi jangan lupa bahwa penyebab kematian yang tinggi itu juga ada di malaria dan di TBC rupanya. Nah, ini saya kira juga sama, termasuk juga bagaimana kita tanggap bencana. Saya kira hambatan itu juga akan bisa muncul secara eksternal, karena kita tidak tahu kapan dan di mana. Kemudian mobility ini menjadi potensi sekaligus juga menjadi hambatan juga. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, ini saya kira saya baru belajar dari sebelah kiri saya ini, suhu saya dalam bisnis ini. Beliau mengatakan begini, nggak ada gunanya kita bicara inward looking kalau tidak memperhatikan kondisi global. Kita bicara tentang industri, kita bicara tentang memajukan ekspor, tapi ada masalah serius di global. Itu apa itu? Shortening Pak, logistik Pak, kontainer Pak, ada shortening Pak. Jadi rupanya ketika kita sudah bisa memproduksi, nggak bisa jualan bukan karena kita nggak mampu, tapi fasilitas logistiknya itu yang terkendala. Pemilik kontainer terbesar itu Cina. Dan Cina sekarang ketika semuanya sudah mulai baik, mereka menghadapi akhir tahun lupa milih yang namanya long haul shipping. Jadi mereka milih untuk menggunakan kontainernya ekspor barang dari Cina ke Amerika Utara, Pak. Sementara tempat kita, ya sudah Pak, remah-remah wafer aja Pak. Kalau pas bisa ngonek mitranya ya jalan, kalau enggak bisa ya enggak dapat Pak. Nah rupanya ini sesuatu yang cukup serius untuk kita lihat. Ini hambatan menurut saya. Nanti mungkin Pak Robi akan menceritakan banyak hal. Saya kemarin baru diberikan enlightenment oleh beliau untuk itu. Pak, sebelum saya terakhir Pak, satu lagi menit. Ya, terakhir Pak. Nah, itu dulu. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kalau yang di Fakultas Ekonomi, saya kira Bapak dan Ibu akan tahu ini. Bagaimana circular flow of diagram, Keynes, itu kemudian dimodifikasi oleh Baldwin 2020. Jadi yang di IC ini nanti saya mohon, ini menjadi salah satu cara kita untuk memotret bagaimana dampak COVID itu kita identifikasi dalam konteks the circular flow of diagram. Ini saya kira gambaran ini nanti akan saya share yang Baldwin 2020. Bagaimana kemudian produsen, konsumen, jasa keuangan dan seterusnya itu kemudian dia punya pola yang seperti ini. Ini kalau kita gambar di circular flow diagram sederhana, tapi begitu kita modifikasi akan muncul ini. Sayangnya waktunya nggak banyak sehingga saya harus segera terakhir. Penutup saja saya kira, non saya lupa yang terakhir. Peluangnya 3 ya, peluangnya ke atas tadi Pak. Sebentar Pak. Lagi yang tadi. Karena kita ngomong peluang. Satu lagi. Peluangnya kalau kita lihat ada 3 Pak. Apa itu? Satu, adanya perubahan perilaku bagi pelaku ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Konsumen, produsen, pemerintah itu akan melakukan satu adjustment terhadap adanya
COVID ini. Saya kasih contoh Pak, menabung itu lebih kepada precautionary saving Pak. Jadi menabung untuk ngati-hati Pak. Makanya kemudian mereka punya banyak duit, savingnya tinggi, tapi kalau ini nggak di-disperse, ekonomi nggak jalan. Kemudian di situ ada juga berbelanja secara online, produsennya juga ada supply chain, kemudian pemerintahnya melakukan alokasi anggaran dan seterusnya. Kebiasaan baru ini juga akan menambah satu aktivitas ekonomi yang mungkin selama ini belum dilakukan. Bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya menjaga kebersihan dan seterusnya, itu sesuatu yang menjadi peluang pemulihan. Kebijakan pemerintah, deregulasi, koordinasi dan seterusnya. Kemudian terakhir banget penutup bahwa sebenarnya Pak. Oke. Ada dinamika COVID dan dampak ikutannya perlu kita antisipasi bersama-sama. Kemudian saya tadi menawarkan apakah perlu kita lakukan satu perencanaan, karena perencanaan itu adalah dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain termasuk nanti alokasi pendanaan terutama bagi pemerintah. Kemudian ada antisipasi atas isu global seperti yang tadi kami sampaikan, masalah global supply chain misalnya, masalah logistik misalnya, itu memang tidak di ranah kita tapi akan berdampak pada kita. Kemudian kebijakan pemerintah yang lebih koordinatif baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan saya kira yang terakhir ini juga sektor real di grassroots, kita bicara tentang sinergi dan inovasi dari pelaku-pelaku bisnis, dan endingnya kita menggunakan penguatan untuk brand Jogja. Ini mudah-mudahan inline juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hilman terkait dengan 15 tadi itu, ya Pak. Baik, saya kira itu saja. Nanti kita lanjutkan dan diskusi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiardi. Tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hilman, optimisme, dan tadi Pak Amir sudah menegaskan diaplikasikan dengan bagaimana kita mencoba untuk beradaptasi kepada yang sudah ada. Jadi berdamai dengan COVID, kemudian juga bagaimana kita juga tidak luput untuk inovasi berjalan terus. Sebelumnya kami aturkan selamat datang Bu Siwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk pembicara ketiga, sejenak kita keluar dari ruangan ini, kita bergabung dengan Pak Buntoro, Ketua Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa Buntoro? Pak Buntoro? Siapa Roni? Baik, silakan. Ini waktu Bapak untuk menyampaikan pendapatnya 10 menit. Dipersilakan Pak. Ya ini hebat-hebat semua Pak, dari BI sama dari UGM ya Pak tadi ya Pak. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Hilman dan Pak Amir. Saya awali dulu lah bahwa Jogja ini ketiban sial karena sektor produktifnya tidak aman. Itu tadi Pak Hilman bicara begitu toh. Sektor produktif tapi tidak aman. Itu pariwisata dan perdagangan dan kemudian mungkin pendidikan. Dan tadi di Pak Amir juga mengatakan bahwa perlu dipikirkanlah struktur perekonomian Jogja. Karena sebetulnya saya sudah bicara ini sejak awal tahun 2000-an. Dan terakhir Desi bicara terus, terakhir itu bicara dengan Pemda Sleman ya, waktu itu saya ajarkan seminar bagaimana menciptakan ekosistem agar supaya industri itu bisa tumbuh di Jogja. Permasalahannya adalah karena industri yang ada di Jogja ini kan sekarang dominasinya kan pariwisata, pendidikan yang sebetulnya rentan terhadap pandemi itu semua sektor rentan ya. Tapi yang paling parah adalah bahwa sektor pariwisata maupun pendidikan ini kan bukan sektor real yang tradable, yang tidak bisa dijual, tidak bisa diperdagangkan. Kita Jogja tidak datang pariwisata, tidak bisa kita jual hotel itu ke mana? Ke kota lain, tidak mungkin.
penghunian hotel harus ada orang datang ke Jogja. Demikian juga pendidikan. Orang sekarang udah ada pendidikan online ya, mesti oke. Nah, sebagai contoh aja, saya bicara tidak teori-teori. Sebagai contoh kami. Nah, kami ini, saya ini sendiri itu bergeraknya di sektor real, industri. Bisa dibilang ini kebetulan juga industrinya industri kesehatan. Nah, jadi kebetulan juga dari bulan Oktober tahun lalu Q4 kami mengalami musibah karena kehilangan pasar tiba-tiba. Nah, apa yang terjadi pada waktu pandemi ini mulai di Q2, tiba-tiba kamu mendapatkan pasar itu kembali. Nah, ini yang pertama. Dan kami bukannya menikmati pandemi, tapi kami tiba-tiba mendapatkan momentum yang untuk kembali hidup. Sebetulnya bulan Maret itu kami sudah putuskan akan tutup. Akan tutup karena memang sulit sekali ya. Dan kami karyawannya 700 orang ya. Jadi bisa dibayangkan tiba-tiba kehilangan 60% dari pasar itu kan sudah tidak mungkin lagi. Tapi tiba-tiba ada pandemi dan ada permintaan yang artinya yang tidak mengikuti aturan pemerintah, kita bisa menjual ke rumah sakit dengan alasan adanya pandemi atau dengan dana COVID-19. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang lebih hebat sebetulnya adalah adanya perang dagang Amerika dan China. Dan ini yang tidak pernah diperhatikan. Ya, dari tadi Pak Hilman juga tidak menyinggung masalah ini, walaupun disinggung mengenai geopolitik ya, geopolitik dan geoekonomi ya. Pak Amin juga tidak menyinggung. Tapi ternyata perang dagang Amerika dan China ini menyebabkan Amerika itu mengajak teman-temannya. Dan salah satu temannya itu mengajak teman-temannya untuk menghentikan impor dari China. Dan salah satu teman-temannya itu adalah Australia. Nah, kebetulan itu kita sudah sebelum terjadi pandemi, kita sudah bicara dengan Australia untuk mengantisipasi ini kalau terjadi perang dagang beneran. Dan ternyata perang dagang beneran. Dan apa yang terjadi? Kami dalam waktu 2 bulan mendapatkan order 100 kontainer. 100 kontainer untuk diekspor ke Australia. Nilainya sekitar $5 juta. Dan itu tidak pernah terpikirkan. Jadi saya ingin katakan bahwa penting sekali untuk Jogja ini memikirkan kembali struktur ekonominya. Jadi ketergantungan terhadap pariwisata oke lah, karena kita memang, tapi jangan itu malah membelenggu bahwa kalau sektor real itu atau sektor industri ini tidak sesuai dengan pakem orang Jogja. Ini sebetulnya agak kurang benar juga, karena kami yang sudah 20 tahun lebih di kawasan sana ternyata menemukan bahwa di Jogja itu kita itu mungkin paling produktif ya, atau orang Jogja itu paling produktif, dan itu diakui juga oleh buyer kami. Ya, kami pertama lebih produktif, kedua engineer kita lebih bagus dari China. Kalau nggak mungkin Jepang itu membeli dari kami. Nah, ini yang ingin saya katakan ini bahwa adalah oke, solusi jangka pendek oke, tapi jangan begitu ini pandemi berlalu lupa lagi bahwa kita perlu merubah struktur industri atau struktur ekonomi di Jogja. Nah, ini yang ingin saya katakan ya, agar supaya bagaimana ini sebenarnya bukan hanya Jogja, tapi di nasional juga begitu. Sektor industri kita lemah sekali. Nah, itu yang pertama yang ingin saya katakan. Nah,
untuk jangka pendek sebetulnya ada sesuatu solusi ya untuk segera menggerakkan ekonomi Jogja adalah kita contek aja Singapura. Tadi Pak Hilman mengatakan bahwa bagaimana menggunakan bandar udara, lapangan udara, bandar udara ya bandara Jogja ini untuk hub logistik. Nah, apa yang terjadi di Singapura adalah mereka menggunakan sebagai hub vaksin. Nah, apa yang terjadi dengan hub vaksin itu? Mereka ngundang semuanya wisatawan boleh sampai di bandara disuntik vaksin gratis. Nah, setelah disuntik vaksin gratis, dia aman, tidak sebagai carrier, boleh tamasya ke Singapura. Nah, di Jogja kan bisa meniru itu. Ini sebagai solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif. Bahwa bagaimana menjadikan Bandara Jogja ini sebagai hub vaksin. Nah, kalau kita menunggu vaksin, ada 170 juta yang akan divaksin, kapan kita kebagian? Walaupun kita punya uang, kan belum tentu kebagian juga. Nah, ini loh. Jadi perlu dipikirkan itu. Jadi saya singkat saja, dan ada satu lagi solusi yang menarik sekali, adalah ada orang yang iseng-iseng mengatakan bahwa ini utang Indonesia ini besar. Nah, ada cara cari uang yang gampang ya, dan dapatnya dolar adalah dengan membuat YouTube. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh Dinas Perekonomian Jogja, entah itu kabupaten, entah itu DIY, untuk membuat YouTube, misalkan YouTube Jogja Today, yang setiap hari menurut YouTube, dan kita himbau atau kita paksa orang Jogja untuk menjadi subscriber. Ada 1 juta subscriber di Jogja yang bisa dipaksa, dan kita bisa paksa atau kita himbau setengah paksa untuk mereka nonton YouTube itu sehingga kita dapat uang dari YouTube. Itu joke ya, joke. Tapi joke itu TikTok, tapi rasanya ini mungkin bisa dipikirkan. Karena buat apa uang itu? Nah, di Jogja ini menarik sekali. Saya Ketua Apindo mengamati anggota-anggota saya. Apa yang kita dapat dari dinas koperasi. Nah, ada suatu ketika dinas koperasi, perekonomian dan koperasi memberikan subsidi ongkos kirim bekerja sama dengan Grab. Untuk UMK ini di atas 50.000, kalau di atas 50.000 itu ongkos kirimnya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini saya rasa kebijakan yang cerdas ya. Sayangnya berhenti. Padahal ini mestinya kan harusnya dijadikan sebagai jalan masuk untuk mendata pelaku-pelaku ekonomi Jogja, sehingga kita punya data yang benar bagaimana kita mengembangkan atau kita membantu mengembangkan pelaku-pelaku ekonomi Jogja yang kebanyakan adalah usaha mikro dan kecil. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah banyak sekali sebetulnya cara-cara ya, yang bisa kita pikirkan selain tadi yang jangka panjang atau yang merupakan perubahan struktur ya, untuk bisa diambil untuk memulihkan perekonomian Jogja secara cepat, walaupun tidak instan tapi secara cepat. Nah, ini kan ini saya rasa yang menurut saya ini hal-hal yang cerdas dan baik sekali. Tadi menjadikan Jogja sebagai hub vaksin, kemudian juga tadi masalah YouTuber itu. Jadi pemerintah daerah jadi YouTuber saja untuk mendapatkan uang. Mungkin kalau ongkos kirim aja, biaya kirim itu terhenti karena mungkin anggarannya nggak ada. Tapi kalau ini Pemda jadi YouTuber, ya setiap hari dapat uang dari YouTube, bisa untuk mensubsidi atau meneruskan program ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah. Saya rasa begitu. Tapi
ada itu pendapat saya, ya, cara untuk mengenai bagaimana memulihkan perekonomian Jogja. Tapi karena ini ada Pak Hilman mewakili BI, saya ingin mengkritisi BI juga. Ini kemarin ini Gubernur BI marah-marah karena ini BI rate sudah diturunkan sampai 3,75, tapi banknya masih kasih bunga untuk pinjaman 10%. Kenapa tidak turun-turun? Itu yang pertama. Kedua, kenapa tidak naik-naik pemberian kredit? Nah, ini sebaiknya kalau membuat kebijakan begitu, jangan hanya BI rate yang diturunkan, tapi juga disertai dengan ketetapan bahwa spreadnya harus 4% misalkan. Jika otomatis bank akan turunkan. Tapi kalau tidak, ini kan bisa, ini saya pikir kan orang mengatakan bahwa ini adalah kolusi BI dan bank agar supaya bank bisa menurunkan bunga deposito untungnya besar. Bisa diartikan begitu. Atau BI juga akan ngomong bahwa kebijakan itu adalah di OJK. Ya, kan ada KKSK, ada Bu Sri Mulyani yang harusnya mensinkronkan kebijakan ini. Sehingga betul-betul kebijakan penurunan kredit itu mengenai sasarannya, yaitu menurunkan kredit bank sehingga pelaku-pelaku usaha bisa bernapas, bisa sedikit bernapas lah, sedikit ringan bernapas, karena bunganya turun, bunganya lebih rendah, membayar bunganya lebih rendah. Saya rasa begitu Pak Roni. Dapat saya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Kuntoro, Ketua Pindo DIY. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, ya istilahnya loro-loponya dunia usaha, saya kira sudah dicatat oleh Pak Aris, Bu Sili, dan juga Pak Hilman ya. Tadi yang terakhir kaitan dengan baik, yang terakhir melanjutkan dari Pak Kuntoro, dipersilakan Pak Robi, ini mungkin lebih banyak bicara secara global. Monggo Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilman, Mas Amir, Bu Siwi, Pak Aris, Pak Kuntoro, dan Pak Roni, dan teman-teman sekalian yang ada di ruangan ini. Saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kuntoro, representasi dari dunia usaha. Beliau seorang industriawan, tentunya note pertama yang disampaikan kepada kita di dalam dialog ini adalah bagaimana membalanskan antara kebijakan daerah dalam konteks industri manufacturing sama industri jasa. Kalau kita sebut pariwisata jasa. Memang itu titipan yang pernah saya sampaikan juga Pak Hilman, dan Pak Hilman responnya bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba untuk meletakkan diri saya sebagai pengusaha Jogja yang membuat proyeksi atau gambaran tentang situasi pada tahun 2001 dari 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi saya kira forum ini kan kita bicara tentang itu. Oleh sebab itu, dua bulan terakhir ini kita mengalami satu tantangan yang tadi oleh Pak Amir, sesuatu kejutan yang utama dengan terjadinya pandemi yang begitu luar biasa dan meningkat, sehingga saya bisa boleh bilang kegiatan ekonomi surut kembali, dan kita memprioritaskan dalam persoalan kesehatan. No doubt, kita dunia usaha di Jogja sepakat kita sekarang ini juga takut mati. Jadi kita sepakat dulu. Jadi tidak ada konflik kepentingan di situ. Terutama lagi kita memasuki era pemasangan vaksinisasi. Oleh sebab itu, marilah kita juga melihat apa yang carry forward dari peristiwa-peristiwa 2-3 bulan terakhir yang akan masuk jadi modal lingkungan ekonomi yang kita hadapi di Jogja. Pertama, kita baru saja pilkada, ya kan? Pilkada itu tentu ada 3 bupati baru, dan 3 bupati baru itu mungkin selama 2 bulan menyusun struktur tenaga kerjanya, dan itu semua terkait langsung dengan kami-kami yang dalam konteks perizinan dan pelayanan. Pasti di situ ada staf atau ada suatu penundaan terbatas. Baru saja, belum ada 10 menit yang lalu, Pak Jokowi dan menentukan 5 menteri baru. Udah. Ini menteri-menterinya saya bacain aja nih.
atas nama Republik Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Tenggono, Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, Menteri Agama Yakut Kolil Kuamas, Menteri Perdagangan kita yang baru Pak Lutfi kita. Artinya nih menteri-menteri ini adalah bagian daripada arus ke bawah sampai Pak Aris, sampai saya menundukkan diri dalam tata niaga dan peraturan-peraturan. Ya kan? Artinya ya, seperti biasa minimal dari kalaupun dilantik terus kita menunggu 3-4 bulan yang akan datang baru ada kebijakan. Apakah kebijakan yang dipakai oleh Pak Hilman menyusun skenario pariwisata itu akan dilanjutkan ataukah yang lain? Artinya dan belum lagi Bapak, dalam waktu setahun nanti Januari sampai 31 Desember kita berhadapan yang harus segera terrealisir 44 PP dalam rangka Omnibus Law. Yang baru lolos 2 dan itu belum jalan. Belum kan? Belum jalan kan ini semua. Dan kemudian yang lebih menarik juga Pak teman saya Mas Tony ini, ya sekarang sudah mulai besok tanggal 1 sudah mulai hitung UMP dengan UMP baru ya. Ya kan? Kita semua sudah menghitung UMP baru. Sehingga tuh struktur harga, terus kontrak itu harus direvisi, diperbaikan. Artinya, kemudian di mana kita ada bull market, ada pasar yang bukan baik. Itu cuma pada bulan April, kurang lebih itu ada lebaran. Lebaran itu baru kita agak sedikit nafas enak. Ya. Kemudian, apakah kita sudah sukses? Tadi Pak Mas Amir menceritakan apa yang kita kerjakan awal, studi dan macam-macam. Bu Siwi sampai hari masih pusing ya. Bagaimana menghadapi UMK? Ya kan? UMK kita katanya 97% itu ya. Sedangkan yang hasil kita survei dulu 63% mengalami penurunan penjualan. Penurunannya itu 30%. Memang di hedging sama Bu Siwi dengan program tidak bayar COVID, tapi tugasnya kan berat sekali karena berhadapan dengan arus besar, menurunnya etos kerja, menurunnya kesempatan kerja. Ini problem yang harus kita atasi, ada kerjaan tambahan yang kita atasi nanti. 30% sebenarnya. Jadi saya selalu sama teman-teman saya yang dari PI atau ICI juga kampus yang lain. Kita sebagai dunia usaha sering-sering bingung. Semua bilang positif. Tapi the reality gimana yang kita hadapi? Ada 2 reaksi kita. Dunia usaha pertama masa, berarti kita memang tidak layak jadi quote-unquote pengusaha. Tren positif ini tidak bisa dilakukan percepatan. Bahkan Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah kasih obat. Kalian karena sebabnya hanya bekerja based on capital. Aset mudah dimainkan. Di Amerika aset bisa digerakkan. Tapi kebijakan bank untuk aset itu bisa menjadi alat instrumen pembiayaan baru dirancang. Itu Bu, Pak. Baru dirancang ini, mau dibuat SK-nya. Pemerintah akan memulai sebagai struktur apa namanya? Sekuritisasi. Bukan, satu lagi baru dibicarakan 2-3 hari lalu. Jadi itu nanti akan bisa dikapitalisir, bisa menjadi bagian daripada pembiayaan. Kita kan bukan aset kita untuk cari duit. Nah, kita juga akhirnya kotak kita semua dunia usaha, dan saya sependapat dengan Bu Sri Mulyani, bahwa kita kurang mengoptimalkan aset kita milik sendiri-sendiri. Ini yang kami catat. Kemudian juga, apakah tren yang bagus ini, kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu ada 3 kan, baik itu di konsumsi, kedua investasi, kemudian belanja negara. Nah ini juga mungkin akan kita lihat, karena kata kunci ke depan penting ada investasi, karena investasi itu juga bisa menyelamatkan tidak kegiatan ekonomi kita yang harian. Ini harus didorong. Artinya kita di Jogja harus juga mempunyai trigger, punya hedging strategi yang tadi disampaikan, apakah
kita perlu menyusun satu skenario baru. Nah, kita di dunia usaha nampaknya nanti akan berkoordinasi bagaimana kita membuat hedging terhadap turunnya atau perubahan-perubahan pasar nasional ataupun global. Dan kemudian disampaikan tadi, bagaimana ekspor kita? Pak Kepala Dinas, dasinya aja masih lambat, tapi tiap hari dia terima telepon dia. Eksportir itu nggak bisa ngekspor karena kontainernya harus tunggu 2 minggu, 3 minggu. Anda kan imagine, biaya kontainer yang biasanya hanya 2.500 sekarang 5.000. Sekarang Bu Siwi bayar si Bako untuk pengiriman barang ke Jakarta biasanya 2 hari sampai sekarang 5 hari. Ada problem dengan flow of produk kita di logistik kita. Tidak semata sepenuhnya karena teorinya atau infrastrukturnya, tapi mungkin ada sesuatu yang harus kita cari. Ya toh, Pak? Logistik kita, kontainer kita itu, dan menurut teman saya, kebetulan kawan saya ini memegang flow kapal di Indonesia 40%. Ini baru selesai minimal Mei. Artinya sampai bulan Mei ada lead time produksi yang berubah. Dulu lead time produksi teman-teman furniture kerja untuk proses barang yang cukup waktunya, sekarang diperpendek karena harus memikirkan transportasi, harus pesen. Dan nilai transportasinya mahal sekali. Jadi kalau misalnya Pak MAK tadi punya order 1.000 kontainer atau 100 kontainer, saya bisa bayangin kapal dari mana bisa ngangkatnya. Karena ke Australia itu route-nya jauh sekali. Nah, dalam konteks ini saya sependapat dengan Pak Hilman. Kita harus duduk, kemudian kita harus merancang tentang logistik flow of good dari Jogja, baik itu domestik, intersuler, ataupun ekspor. Ini penting, harus segera dikerjakan. Apalagi baru aja keluar keputusan Menteri Perdagangan 4 hari yang lalu, tata niaga antar negara, antar wilayah, dipermudah tuh Pak. Bapak, sudah nggak ada dokumen lagi antar pulau. Ini harus diberitahukan, supaya pelaku-pelaku bisnis, oh ini ada kemudahan. Jadi kalau ada kapal, itu penting. Jadi di sini catatan kita bersama, semua regulasi baru, semua surat edaran baru, jangan berhenti di mejanya Pak Hilman, jangan berhenti di mejanya Pak Robi, jangan berhenti di mejanya teman-teman kepala dinas. Distribusikan segera pada pelaku usaha, supaya antisipasinya cepat. Misalnya berkaitan dengan halal sertifikasi, misalnya berdekatan dengan ekspor, ya. Ini kan menteri baru, pasti akan banyak sekali regulasi baru, edaran baru yang itu harus cepat. Ini salah satu bagian yang saya sampaikan di forum ini. Kemudian saya mendapat tadi Pak Amir bilang, selama ini kita inward looking, analisis kita ini inward looking, statistik kita dilihat apa yang sudah terjadi, past performance, tapi tidak proaktif, berdasarkan proyeksi pasar yang akan muncul terjadi. Misalnya sekarang, tadi Pak Hilman bilang bahwa kita punya potensi MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Tapi bagaimana kita partisipasi kita terhadap pameran-pameran on atau off yang ada di Jogja? Kita jalan sendiri-sendiri. Ya. BIB buat sendiri, Kadin buat sendiri, Perindak buat sendiri, dan kemudian siapa yang mensinergikan ini? Nah, sekarang besok, kalau nggak salah bulan Maret ada pameran yang besar sekali, Civina. Mereka hidup kayak di pengurusnya itu hidup kayak di bola liar. Siapa yang bisa melindungi saya? Padahal itu salah satu dari pameran furniture and craft yang diakui di dunia. I don't care siapa yang melaksanakan, tapi eksis. Kemudian sampai hari ini misalnya manajemen JEC yang belum dipublish. Tolong silakan, itu satu-satunya tempat yang kita miliki. Sama seperti tadi yang di warning sama Pak Hilman, airport. Ya, airport ya itu mari kita sampaikan kepada manajemen supaya meletakkan sebagai infrastruktur ekonomi, tidak sebagai properti. Dan sudah saya sampaikan, dan nampaknya manajemen juga menerima itu. Dengan demikian, usul untuk misalnya
Ya, itu menjadi hub of transportation, tidak semata-mata persiapan untuk membuat gudang-gudang, tapi per hari ini dari ya itu sudah dikembangkan fasilitas yang didapat merupakan bagian daripada jaringan internasional. Misalnya, ekspor dari ya ke satu destinasi tertentu, rate sudah murah, karena ada lobby yang bagus ke Ayata atau kemana. Kedua, kemudian flight dari Garuda, yang sekarang Garuda sudah membuat 30 ton dari ujung pandang dari Makassar ke Jepang, itu dikoneksikan ke Jogja misalnya. Jadi koneksikan ke Jogja, karena Jogja muatan paling besar datanya Pak Aris, ekspor kita nomor 1 setelah ke Amerika, ke Jepang. Dan semua produk yang diekspor ke Jepang itu adalah produk-produk yang the high density yang bisa ditampung oleh pesawat udara. Nah, ini mungkin nanti catatan yang penting. Saya menambah apa yang disampaikan oleh Pak Buntoro. Kita harus mulai bicara sektor ke sektor. Sektor-sektornya sejauh apa daya saing produk kita dan rentannya di mana. Dan tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba ada perubahan pasar, perubahan sistem. Karena dari kesemuanya ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya bersyukur. Kemarin saya rapat dengan Badan Balai Diklat Industri, Pak Aris. Saya senang Pak Aris melalui jaringan Pak Aris untuk pelatihan furniture disediakan 1.700 sertifikasi. Untuk pelatihan kulit 17.000. Artinya di tengah kita menurun aktivitas real ekonominya, SDM kita bisa kita tambah. Dan ini nanti akan menjadi tugas kita bersama Pak. Demikian juga tekstil. Tekstil juga PDI juga mengembangkan sertifikasinya. Balai Diklat melakukan itu. Jadi ada strategi kita di ekosistem yang disampaikan oleh Pak Bintaro itu, di government, SDM, financial, itu masing-masing mari kita kuliti satu-satu. Dengan demikian kita bisa menemukan bukan generik obat. Sekarang ini makro ini generik. Kita punya yang spesifik yang obat apa yang buat di Jogja ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Robi yang semakin menegaskan bagaimana ke aplikasi kita untuk optimis di tahun 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan prasaran dari 4 pembicara sebagai trigger pemancing, kita kesempatan untuk floor, tapi sebelum saya lempar ke yang lain, saya mohon untuk 2 penanggap yang utama dulu, setelah itu baru ke yang lain. Yang pertama Pak Aris, nanti yang kedua Bu Sili. Mau nggak dipersilakan Pak Aris? Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang kami hormati para narasumber dan Pak Roni. Menarik sekali tadi berbagai hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Kami yang di pemerintahan daerah ini memperoleh suatu pengetahuan dari para narasumber. Jadi ini kami terima kasih sekali diundang pada kesempatan ini. Beberapa hal yang sangat sudah kami dengar dan kami catat tadi, baik dari Pak Hilman, bagaimana kunci nanti untuk bisa ada suatu pemulihan ekonominya dengan mengoptimalkan hubnya di ZIA, kemudian wisata dengan digital maupun sektor potensial yang mempunyai nilai tambah tinggi. Pak Amirullah, ada satu jargon tadi, tidak hanya waras atau warak, tapi yo waras, yo warak. Wah, ini sesuatu yang karena memang bencana ini kan bencana non alam. Biasanya bencana alam itu begitu selesai ya sudah selesai. Tapi kalau ini bencananya terus berjalan, mitigasinya terus dilakukan, tetapi harus ada bentuk kegiatan aktivitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang harus laku, baik laku dijual kepada low income, middle income maupun high income. Namun dalam prakteknya untuk jasa-jasa yang ini kegiatan tersier, ini dalam kenyataannya memang ada pembatasan-pembatasan. Pokoknya tadi kan disampaikan juga, kalau ada mobilitas itu menjadi bagian yang bisa
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, orang mau bepergian mobilitasnya, kereta, pesawat dan sebagainya, ada sesuatu yang memang pembatasan. Ini suatu hal yang barangkali moga-moga di tahun 2021 nanti ya kebijakan yang demikian ini akan berubah seirama dengan nanti COVID-nya mulai melemah. Harapan kita adalah demikian. Karena vaksinnya sudah ada walaupun masih harus ada pengujian kapan ini untuk bisa dilaksanakan vaksinasi. Memang benar sekali ini terkait tadi yang disampaikan juga oleh Pak Robi. Ternyata pada saat saya juga mengunjungi launching untuk ekspor, beberapa pengusaha itu menyampaikan seperti itu. Jadi mau sewa kontainer itu sudah sangat kesulitan. Nah, ini sebetulnya kalau dalam teorinya di Pak Amirullah itu ada nih mata kuliahnya SCMN logistik ya Pak ya. Jadi SCMN logistik itu dari manajemen dari memang dari awal sampai akhir bahkan lintas wilayah, lintas organisasi, kemudian juga sampai informasi-informasi, permintaan penawaran sampai logistiknya. Lah, ini teoritiknya sebetulnya sudah ada nih dalam prakteknya. Siapa itu yang bertanggung jawab? Apakah perusahaan ataukah negara? Kalau penyediaan kontainer itu, nah ini tentu menjadi bagian siapa ini? Tanggung jawab siapa? Apakah negara? Apakah BUMN-nya yang menyediakan kontainer ini? Karena memang para eksportir menjadi mahal, biaya mahal untuk menyewa kontainer ini. Nah ini suatu catatan yang menjadi suatu kenyataan yang demikian yang harus diberikan suatu solusi. Nah, Ibu sekalian, benar sekali tadi kalau Pak Buntoro menyampaikan sebetulnya sektor apa sih yang kuat struktur ekonomi kita itu? Apakah primer, ataukah sekunder, ataukah tersier sebetulnya? Mungkin kalau Pak Buntoro cenderung kepada sektor sekundernya, industrinya yang lebih kuat, karena sektor tersiernya itu ternyata dihantam pandemi menjadi suffer, ya. Jadi ada sektor yang suffer betul, kesakitan, nggak bisa bangkit lagi. Itu kita lihat di sektor pariwisata sangat terlihat. Yang moderat di industri pengolahan itu ada yang tetap jalan walaupun mengurangi intensitas produksinya. Tapi juga ada yang high demand. High demand ini sektor-sektor yang menghasilkan produk-produk APD, ya. Ini jadi kelompok ini ternyata mampu mendongkrak omset dia. Jadi memang pandemi ini ada yang suffer, ada moderat, tapi ada yang high demand. Nah, saya sependapat Pak, bahwa memang kalau keran mobilitas itu dibuka, tapi tetap dengan prokes yang ketat, itu nanti akan mampu. Karena nanti kalau pariwisata jalan, berarti pendidikan nanti lambat laun juga akan mengarah ke sana dengan prokes yang ketat. Karena kita semuanya tidak tahu kapan sebetulnya akan berakhir. Berarti adaptasi kebiasaan baru new normal ini tetap harus dilaksanakan selama belum ada vaksinasi yang merata di seluruh negara, bahkan secara global. Nah, ini saya ingin menyampaikan juga, kalau di Perindak ini kan prinsipnya adalah meningkatkan daya saing industri dan perdagangan. Untuk industri adalah apa? Meningkatkan nilai tambah industri dengan teknologi industrinya. Perdagangannya adalah meningkatkan ekspor ataupun perdagangan dalam negeri. Perlu kami sampaikan untuk perdagangan luar negeri di DIY ini alhamdulillah sampai dengan November tahun ini
itu ternyata sudah melampaui tahun 2019. Tahun 2019 itu total kita ekspor senilai 370 juta US dollar, sampai November tahun 2012 ini sudah 375 juta US dollar. Nah, berarti ini masa pandemi ini pun tetap ekspor naik, walaupun ada kendala kontainer juga. Jadi inilah apa yang saya kira menjadi bagian yang kita ketahui bersama. Saya yakin bahwa terus terang PDRB itu kan nanti akhirnya akan apa? Bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dilakukan oleh semua elemen. Nah, produksi barang dan jasa itu akan laku, ya, akan laku dijual manakala memang daya belinya ada. Dari berbagai macam strata masyarakat, low income, middle income, high income, baik di Jogja maupun yang di luar Jogja, kalau dia bisa tertarik, berarti ini kontribusi besar untuk kembali ekonominya bagus. Jadi ini tahap darurat bencana sekaligus recovery, kemudian tadi ada tahap stabilisasi. Setelah stabilisasi nanti ada tahap pertumbuhan. Jadi ini tahap-tahap yang nanti pada saat stabilisasi ini asumsi-asumsinya yaitu orang sudah kembali bisa melakukan protokol, vaksin sudah disebarluaskan dan digunakan, sehingga adaptasi baru itu sudah seperti biasa tapi dengan adaptasi yang baru. Nah, nanti akan pertumbuhan akan muncul pada saat berjalan bagus, sehingga nanti pembangunan inklusif itu bisa terselenggara. Pembangunan inklusifnya itu ya bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan sebagainya. Ini saya kira apa yang sudah disampaikan para bapak sekalian ini menjadi bagian yang akan kami terapkan di kami, mana yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami melakukan satu bimbingan teknis kepada para industri, ya, industri kecil, menengah, bimbingan teknis agar dia mampu memproduksi lebih efisien dengan kualitas yang bagus, nilai tambahnya ada. Kemudian kami ada kemitraan dan mempromosikan, baik online maupun offline. Dan juga pelatihan ekspor impor kita laksanakan, bahkan eksportir kita semakin menaik. Sekarang sudah ada 377 eksportir, 192 eksportir skala skill, 137 skala sedang, dan 48 eksportir skala besar. Nah, kemudian kemarin ada yang memperoleh award ya dari kementerian, yaitu Bu Cucuk dari Kokon Asia, dan juga Pak Afif Sakur sebagai pelopor industri khususnya untuk batik. Jadi itu yang kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris. Ini saya lihat jam sudah menunjukkan 4.53. Tapi tadi karena mulainya mundur seperempat jam, nanti kita juga toleransi mundur seperempat jam. Untuk berikutnya lagi penanggap, saya nanti mohon untuk dipersingkat. Nanti setelah Bu Siwi, kami ada kesempatan untuk 2 atau maksimal 3 dari floor secara singkat. Baik, Bu Siwi, monggo dipersilakan. Ya, matur nuwun Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dan yang saya hormati Pak Hilman, Pak Amirullah, Pak Robi, dan Bapak Ibu yang hadir di acara FGD hari ini. Mungkin karena waktunya terbatas, saya akan lebih singkat. Tadi kalau Bapak-bapak narasumber, Pak Aris sudah menyampaikan bagaimana teori, bagaimana sebetulnya kita akan pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi akan kita bawa kemana. Saya mungkin akan lebih semuanya saya terima kasih sudah diajak bergabung Pak Roni kemarin sudah komunikasi dengan kami, dan mungkin apa yang disampaikan hari ini nanti menjadi bekal dari kami saat akan melakukan pendampingan atau apa yang menjadi ketugasan kami itu untuk para pelaku usaha gitu.
Kami di Dinas Koperasi ini kan core-nya ada 2, koperasi maupun UMKM. Tadi Pak Robi sudah menyampaikan kita di awal sudah melakukan survei, Pak Robi dengan Pak Hilman dengan BI waktu itu juga melakukan survei. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau nanti waktunya biar pendek, sebetulnya bagaimana keterpurukan itu Pak Aris tadi sudah menyampaikan, terpuruk itu kan ada klaster-klasternya. Di mana sih sebetulnya kalau itu di pengolahan, ada yang memang itu benar-benar justru akan naik 300% karena yang paling penting itu sebetulnya di saat pandemi seperti ini yang memang diuntungkan ya memang memproduksi sebuah produk yang dibutuhkan saat seperti ini. Ada pangan, maksudnya ya kan di pengolahan, ada yang dari sisi kesehatan. Kemarin kan banyak masyarakat atau pelaku usaha itu yang siap untuk melakukan inovasi, kreativitas itulah yang akan bangkit. Gitu. Ada mungkin dalam sisi bagaimana semuanya ini akan dilakukan, kalau kami lebih mencermati semuanya harus ke capacity building. Bagaimana sebetulnya kelembagaannya, mestinya kan ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Bagaimana SDM baik internal di government maupun SDM yang ada dari para pelaku usaha juga. Dan yang selanjutnya adalah regulasi. Kenapa saya menyampaikan regulasi dengan ekspor seperti ini? Kontainernya nggak ada. Sebetulnya UKM-nya atau para pelaku usaha sudah siap. Tapi ini tidak hanya di Indonesia, menurut kami kemarin juga ketemu dengan beberapa pelaku usaha saat mendampingi Pak Teten nih Pak Robi kemarin, Pak Teten waktu Jogja ini kan juga para pelaku usaha menyampaikan saya ini, tapi semuanya ini berulang-ulang juga tidak bisa diselesaikan karena kan kejadiannya itu tidak hanya di Indonesia gitu. Yang selanjutnya bagaimana kita ini sebetulnya kalau dari sisi pelaksanaan, sebetulnya yang paling penting adalah menurut kami kan komitmen dari semua lini, bagaimana kita akan menumbuhkan, akan ada pemulihan, akan ada recovery, tapi komitmen dari semua lini. Jadi siapa berbuat apanya harus jelas itu. Kalau tadi Pak Aris juga menyampaikan sudah melakukan pembinaan, melakukan ini sebetulnya hampir semua sektor melakukan seperti itu. Tapi saat kita melakukan survei itu yang paling penting adalah di pasar. Jadi para pelaku usaha itu sebetulnya inovasinya, daya saingnya ini kan sebetulnya sudah kuat, terutama di Jogja ya Pak Aris ya. Tapi pasar inilah yang sebetulnya yang kemarin betulnya kita harus survive di situ, bagaimana sarana prasarananya, regulasinya. Memang di pemerintah ini yang harus regulasi ini yang harus kita benahi, menurut kami seperti itu. Dengan adanya pilkada kemarin sebetulnya ada dampaknya juga, tapi memang ini nanti ada kebijakan, belum pilkada sekarang sudah ganti menteri, mestinya ini juga akan berubah lagi gitu. Nah ini yang kita cuman moga-moga dari Kementerian Koperasi, ini Kementerian Koperasi juga baru mengalami karena reorganisasi, jadi ada 6 deputi, tinggal 4 deputi, eselon 2-nya kurang dari tinggal 30%. Nah, ini mengubah terhadap kebijakan-kebijakan yang sebetulnya kita harus segera speed ke sana, tapi menunggu kebijakan yang baru. Ini kan juga sebetulnya berdampak, jadi saya nggak satu-satu Pak Hilman, Pak Amirullah atau Pak Robi, tapi lebih bagaimana sebetulnya kita itu harus berjalan seiring, berkolaborasi. Kalau Pak Amirullah tadi bagaimana kita harus mengubah bisnis model. Sebetulnya kami di pemerintah juga harus mengubah bisnis model dari sisi strategi saat kita itu melakukan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun monitoringnya gitu. Nah ini yang kami justru minta masukan dari para pelaku usaha atau publik ini, bagaimana sih sebetulnya feedbacknya biar apa yang kita lakukan sebenarnya sudah bagus semua, narasumbernya kami sepakat, tapi sebetulnya feedback itulah yang sebetulnya kita terus-menerus kita minta masukan dari Bapak Ibu dari pelaku usaha. Terus terkait dengan tadi Pak Amirullah bagaimana warak sebetulnya. Kalau kami juga jenang apa jeneng itu juga gini, kalau saat kita melakukan tugas seperti ini tentunya jenang apa jeneng gitu. Nah ini kan sebetulnya waras-warak sama jenang-jeneng ini harus sinergi itu. Jadi saya nggak ke ilmu ekonomi, tadi kan sudah banyak sekali, tapi lebih ke bagaimana capacity building itu juga harus dilakukan dari semua lini, bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergi, mengajak para pelaku usaha untuk tetap survive, tidak hanya tetap jalan, tapi harus survive gitu, bagaimana kita harus siap untuk optimis itu. Terus
kolaborasi, sinergi, mampu beradaptasi, dan Pak Hilman sudah banyak sekali inovasi ya terkait dengan pariwisata. Kalau kami sering dengan Pak Hilman, dengan beberapa OPD pariwisata, dengan para pelaku usaha, terutama di UMKM itu tidak bisa terpisahkan. Begitu pariwisatanya anjlok, UMKM yang ada ini juga otomatis. Nah, itu mungkin dari kami. Jadi kata penutupnya, kalau saya lebih sepakat dengan Pak Amirullah, itu waras-warek, jenang apa jeneng itu menjadi kalau ini nggak jalan, mestinya apapun teori kita ini nggak akan bisa masuk di visi kita. Jadi satu visi, kita siap, kita berjibaku untuk melakukan. Jadi Pak Aris sudah banyak sekali yang ekspor. Dan satu lagi sebetulnya yang memang menjadi PR kita bersama, justru kami nanti kalau bisa dibantu terkait data. Sebetulnya itu, data inilah sebetulnya profil dari para pelaku usaha memang nggak bisa mendekati 100%, tapi dengan data profil yang jelas yang akan kita treatment itu akan lebih mendekati keberhasilannya. Menurut kami seperti itu. Sampai sekarang data kami memang dengan kemarin dengan Pak Sibakul, Pak Hilman, dengan BPUM kemarin jadi agak rancu gitu. Jadi yang masuk di Sibakul sekarang sudah 300 ribuan, tapi hari ini memang kita tadi dengan BPKP juga baru melakukan koordinasi. Data itu masuknya banyak sekali semua, tapi ada positifnya juga. Para pelaku usaha yang kecil-kecil itu juga minat untuk membuat IUMK. Jadi mereka yang tadinya nggak mau juga mengugah ke mereka. Jadi semuanya ada plus minusnya. Jadi mungkin ini satu terkait data ini menjadi penting. Dan yang terakhir mungkin tadi di awal kami lebih mengkritisi, ayo kita bersama-sama bagaimana capacity building terkait dengan keterpurukan ini semuanya harus kita bangun gitu. Mungkin itu dari kami, potensi di DIY, terus pakat pariwisata dan pendidikan ini mesti ekosistemnya kalau menurut kami harus kita bangun bersama. Mungkin ini Pak Roni, jadi kita optimis, warga kita punya inovasi, banyak perguruan tinggi, banyak peluang kekuatan dari Pemda DIY ada di situ. Mungkin ini, matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siwi. Waras-warak, senang, terus bancaan ya. Baik, tadi satu kata kunci dari Bu Siwi yang nyambung dengan Pak Aris dan empat pembicara itu sinergi. Ya, jadi kuncinya adalah sinergi tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kembali bahwa forum group discussion pada putaran terakhir ini, yang ke-12 ini, kerjasama kedaulatan rakyat dengan Satgas COVID-19 Pusat. Dan selain yang ada di dalam ruangan ini, ada tercatat 19 peserta secara virtual. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan dari teman yang di virtual tadi, ada Raga Tri Agustin, ya, itu mempertanyakan bagaimana strategi BI dalam mempertahankan BI rate dan kira-kira proyeksi dalam 2021 seperti apa? Ini mungkin tadi nyambung dengan apa yang disampaikan harapan, lebih banyak harapan dari Pak Buntoro. Baik, sekali lagi karena waktu mungkin ada kesempatan, kalau tadi saya bilang 2 atau 3, mungkin sekarang mundur ya, 1 atau 2. Karena tadi setelah itu nanti juga masih ada dari pembicara, tapi bukan tanggapan balik ya, tanggapan balik ini kelamaan, mungkin closing statement aja untuk merangkum semua. Baik, mungkin apa ada dari floor? Baik, Pak Rudi, satu lagi. Oke, cukup. Pak Fantoni ya, satu Pak Rudi, satu Pak Fantoni. Atau mungkin dari Ibu Abi? Ibu ya? Nah, ada suara Ibu ya. Oke, Pak Rudi dulu, baru nanti dari Ibu Abi. Monggo. Apa ibunya dulu? Mungkin singkat ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Mustafa. Saya lebih ke pelaku yang pelaku industri kreatif, di mana saat ini mungkin di dalam ruangan ini tidak asing mendengar dengan pameran masker Indonesia yang ada di Galleria Mall. Ini adalah salah satu gebrakan yang kami lakukan, di mana sebelumnya kami melakukan kegiatan-kegiatan justru di era pandemi. Saya sepakat sekali dengan Bapak Hilman, Bapak Amirullah tentang
kreativitas atau kreatif, juga Bapak Bentoro, termasuk Pak Robi yang saya catat jangan berhenti di meja. Ya, ini penting sekali, jangan berhenti di meja Bapak Ibu Kepala Dinas ataupun mereka pimpinan-pimpinan yang mempunyai kebijakan. Saya sepakat sekali karena saya mengalami perasaan-perasaan itu. Yang jelas yang kami lakukan, kami adalah pelaku ekonomi yang kecil. Kenapa kami kecil? Karena kami tidak berbicara ekspor. Kalau boleh dikatakan mungkin pengetahuan kami juga sedang-sedang saja. Kalau kita bicara tadi melihat dengan bapak-bapak ini, itu banyak sekali masukan buat kami. Yang kami punya adalah motivasi, memotivasi diri, memotivasi orang lain dengan pergerakan. Yang kami percaya hanya satu hal, bahwa kami harus bergerak, ini akan memulihkan ekonomi kita. Hanya itu saja. Tidak punya hitungan yang jelas. Saya menulis atau membaca satu kata kalimat yang ditulis memberi satu dorongan kepada kami. Orang dengan kemampuan sedang kadang-kadang mampu meraih sukses besar karena mereka tidak tahu kapan waktunya untuk menyerah. Jadi kami ini memang nggak tahu, yang penting kami berusaha. Termasuk pameran masker ini, menurut kami sudah melakukan banyak hal dan terima kasih Bapak Kepala Dinas Disperindak, kemudian Ibu Siwi juga, Diskop. Meskipun kami masuk ke ranah dinas ini tidak ada dana, Dinas Pariwisata tidak ada dana, tetapi kayaknya kita butuh kreatif menjadi orang-orang di sekitar kita, dan inilah yang kami dapatkan motivasi dari orang-orang sekeliling kami. Jadi ketika kami membuat pameran ini dampaknya banyak, meskipun hanya seminggu, per minggu itu hanya mereka pameran per minggu berganti-ganti desainer ataupun kreatif masker, termasuk ibu-ibu yang ada di kiri kanan kami, juga dari IWAPI dan berbagai komunitas. Jadi yang dampaknya itu begitu besar untuk pengrajin, kemudian toko alat-alat kerajinan ataupun untuk industri di dalam fashion sendiri, kemudian juga agensi, fotografer. Kalau tadi Bapak Buntoro sampaikan sekarang yuk kita bikin YouTube, TikTok, emang iya. Sekarang ini nggak ada dana, ya udah TikTokan aja gitu kan. Harapannya adalah seperti itu, dan bersyukur sekali di era yang seperti ini berkomunikasi dan mempunyai partner-partner untuk berkolaborasi itu sangat penting. Jadi ketika kami tadi siang seniman-seniman datang ke pameran masker itu luar biasa. Mas Didi Ninitowo, Mbak Yuni Uta, ya. Kemudian juga belum lagi ternyata ini menggerakkan sisi sosialnya. Contoh dari gerakan pakai masker. Ada 5 titik, bahkan kami bisa memberikan bantuan mesin jahit ke 5 panti asuhan. Kemudian gerakan pakai masker, memberikan masker ke beberapa. Dan ini luar biasa. Jadi hal yang kecil ini perlu terus dimotivasi oleh bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian di sini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika pameran ini banyak hal juga, ada seorang, ini mungkin terakhir ya Pak Roni. Saya Pak Roni kalau udah di sini ini kayaknya udah kudu selesai. Bentar, ini satu lagi yang saya justru menjadi bangga. Ada seorang anak datang ke pameran masker, dia bawa ransel, kemudian menawarkan kepada saya, Ibu tolong beli bakpia saya. Mungkin baca di Facebook saya. Bakpia saya. Bakpia saya ini panas katanya gitu. Saya ambil dan saya beli, ambil 2. Saya sampai tanya, loh kenapa kok beli jualan bakpia kok masuk mall? Saya bilang gitu. Ternyata itulah caranya dia. Sehari bisa menjual 50
50 dus ya. Bapianya 125. Ya, saya catat itu sampai. Saya foto. Kemudian dia nanti kalau sudah habis 10, dia pulang ambil lagi bapia supaya panas-panas. Dia jalan. Dulunya jalan-jalan di pinggir jalan ke toko-toko, tapi dia mikir, punya ide buat dia untuk masuk ke mal-mal. Pertama dingin, ya kan? Dia rapi. Kemudian orangnya pasti membeli dan habis 50. Kalau dia mau nggak 50 juga bisa. 1 bulan dia bisa saving 10 juta. Penjualannya 15, dia 10 juta. Kebayang hari begini, saya sampai, Dek, tak foto, saya tak nulis. Saya menulis di Facebook dan banyak komen mungkin. Kalau yang membaca, ini luar biasa. Terakhir sekali, mungkin ini hanya satu hal yang sebetulnya pelaku industri kreatif ini memang penting. Terima kasih juga Bank Indonesia yang menyelenggarakan ISAF dan kami juga ikut di sana. Salah satu untuk menggerakkan roda ekonomi adalah seperti itu. Mungkin catatan lagi, bukan jeritan hati sih, bahwa ketika kami membuat masker, ada sebuah program pemerintah harus SNI. Nah, kalau sudah harus SNI, siapa yang berwenang? Ketika saya mengajak IWAPI, ayo kita buat seminar SNI. Tidak bisa. Kami dari pusat tidak boleh mengadakan kegiatan yang berkumpul. Oke. Kemudian satu lagi, saya mengajak ada yang lain, harus pakai surat. Mungkin di sini ada Pak Aris. Bagaimana kalau seandainya dari dinas itu langsung turun, membuat langsung. Jadi tidak berhenti di meja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Monggo Pak Rudi yang terakhir. Terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, optimisme yang saya mau sampaikan dari sisi pendidikan tinggi. Data APSI menunjukkan bahwa dari 142.000 mahasiswa, itu yang dari pendatang 60% itu sekitar 85.000. Nah, kemudian dari 85.000 itu, yang masih tinggal di Jogja itu sekitar 23.000 mahasiswa. Sehingga kita kehilangan sejumlah lebih kurang 62.000 mahasiswa. Survei APSI menunjukkan belanja mahasiswa itu nanti akan mempengaruhi pada penurunan JUB, jumlah uang beredar, per hari itu 6,3 M. Jadi sebulan 187 M. Nah, sehingga kami berpikir ini potensi yang luar biasa, sehingga kalau pendidikan tinggi menunggu kapan gitu kita bisa kuliah konvensi seperti dulu, terlalu lama. Sehingga yang sedang kami pikirkan, terutama di SIKPN adalah menghitung kembali berapa biaya yang harus kami keluarkan ketika yang dulu itu satu kelas bisa memuat 60 mahasiswa itu menjadi satu kelas sekitar 30 mahasiswa. Karena nanti Pak Roni sudah menyebutkan pesan Ibu yang 3M tadi. Sehingga optimisme kami adalah akan melakukan hitungan ulang yang berkaitan dengan biaya pendidikan, khususnya ketika nanti bulan Februari untuk memulai semester 2 dengan jumlah mahasiswa yang satu kelas sekitar 35 mahasiswa. Itu Pak Roni, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rudi. Tadi yang sampaikan data Pak Rudi bukan untuk nakut-nakuti kita membuat ketemu logo, tapi malah itu tantangan yang perlu kita hadapi dengan apa yang kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan pada 4 pembicara untuk memberikan closing statement masing-masing 1 menit saja. Jadi mulai dari Pak Ilman, Pak Amir, nanti Pak Bintoro, dan yang terakhir Pak Robi. Silakan Pak Ilman. Matur nuwun Pak Roni. Bapak Ibu, saya kira saya ingin mengatakan bahwa kita perlu optimisme karena memang sudah menunjukkan indikator yang kita memang harus optimis ke depan. Nah, tetapi dalam kaitan dengan pandemi ini, saya tadi mendengar dari beberapa penanggap dan juga pembicara yang lain, kita memang ada 2 yang harus kita lihat. Untuk mengatasi pandeminya sendiri, ini berarti jangka pendek. Tadi saya Bu Lia ya,
terima kasih Bonyong, kita harus ada ide-ide untuk membangkitkan yang jatuh saat ini. Tetapi kita jangan terlupa, jangan terlena. Seperti tadi melihat kembali struktur ekonomi DIY yang secara jangka panjang, itu yang harus kita lihat. Gitu ya. Jadi ke depan itu kalau kita misalnya sekarang melihat pertumbuhan ekonomi DIY rata-rata 4-5%, ya, dan itu targetnya ketika kita dikaitkan dengan katakanlah penurunan angka kemiskinan yang ternyata memerlukan waktu yang lebih jauh dan memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, kita harus berani melihat kira-kira strukturnya seperti apa yang harusnya. Nah, tadi kami melihat kita ada memang masih sekarang industri yang besar, tadi Pak Amir menyampaikan industri pertanian, ya, konstruksi masih mendominasi. Nah, sementara ini beberapa yang besar, ya, saya melihat di industri yang lain, ini yang harus kita lihat yang mempunyai daya daya ungkit tinggi. Kita harus berani seperti itu. Nah, kami sudah memulai dengan ISEI, dengan Pak Robi waktu itu, sebenarnya melihat kemana. Nah, ini yang harus kita pikirkan dari sekarang, termasuk bandara kita sudah punya, pelabuhan, jalan, nanti tol akan tersambung yang selatan. Ini merupakan peluang-peluang yang harus kita bisa berani merubah struktur ekonomi kita. Seperti itu kira-kira kalau menurut kami. Demikian. Terima kasih Pak Roni. Oh, Amit. Pecah yang banyak kita bicarakan di 2019 yang lalu, nampaknya sudah terjadi sekarang. Dan kita sekarang itu dalam kondisi vulnerable, uncertain, complexity, dan juga ambiguity. Tentu pengalaman-pengalaman yang baru ini membuat kita kaget semuanya. Shock ini kemudian harus dipahami secara bersama, dicarikan solusi bersama, dan harus ada komitmen bersama. Tentu apa yang kita lakukan sekarang bukan masalah benar atau salah, karena semuanya sekarang adalah trial and error. Salah, banget lagi, bikin lagi, salah, bikin lagi, dan seterusnya. Makanya tadi Bu Lia, saya kira ini bukan masalah kita sprint atau maraton. Ini kita bingung, kita harus sprint atau maraton. Kita harus menjaga stamina, tapi kita juga harus tahu kapan speed itu kita buat. Karena momentum itu kadang-kadang datang cepat dan harus ditangkap. Nah, sehingga kemudian yang paling penting menurut saya adalah dalam kondisi pemulihan harus ada kesadaran bersama bahwa kita ada dalam satu krisis. Yang kedua, saya kira komitmen bersama. Bahwa komitmen itu tidak akan berarti tanpa ada sinergi. Sehingga ada sinergi, ada inovasi yang tiada henti, dan dari situlah kemudian kita juga akan berimbas kepada ikhtiar kita. Tadi saya kira beliau bagaimana kemudian beliau berkreasi, bagaimana Bu Sewi tadi menyatakan bahwa di pemerintah bisa melakukan inovasi untuk kebijakan. Saya kira juga teman-teman pengusaha BI juga seringkali melakukan suatu strategi kebijakan, koordinasi dengan fiskal dan seterusnya. Ini saya kira sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga mudah-mudahan terus menerus dan juga dengan doa kita kepada Tuhan, karena itu kunci kita keluar dari krisis ini. Saya rasa itu Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Amir. Sekali lagi Pak Bundoro, kami mohon closing statement 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Roni. Saya pikir begini Pak Roni, saya orang yang positif saja. Jadi saya menganggap bahwa pandemi ini sebetulnya ya kita harus positif. Kita harus berpikiran bahwa ini sebuah teguran ya bagi kita ya, karena kita lalai terutama dalam memikirkan struktur ekonomi di Jogja. Yang kedua, lalai juga dalam bagaimana kita membangun ekosistem. Karena dengan kita tidak punya ekosistem, banyak produk barang-barang yang dibuat diimpor, entah itu dari luar negeri ataupun dari daerah lain, sehingga nilai tambah di Jogja itu jadi kecil. Ini berakibat Pak Robi tahu betul bahwa gubernur malu karena apa? UMP Jogja itu nomor 34 dari 34 provinsi. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita ya, bahwa ini betul-betul penting sekali bahwa harus ada struktur ekonomi yang baik ya. Kita nggak usah macam-macam. Kita ambil aja struktur ekonomi nasional seperti apa, kita copy paste di sini. Nah, dan juga ekosistem agar supaya nilai tambah itu ada di Jogja. Dengan nilai tambah itu ada di Jogja, bisa meningkatkan upah di Jogja sehingga
tidak nomor 34 lagi. Saya rasa itu yang penting. Dan yang kedua, saya rasa hal yang penting sekali nih ya, yang kita lupa adalah kita tidak punya juga sebuah role model. Kalau Ibu tadi, Ibu Saba, Ibu Lia, Mustafa, usaha kecil mau jadi usaha besar, role modelnya seperti apa? Ada nggak role model yang mau menceritakan how to be big? Kan nggak ada juga. Nah ini saya rasa perlu dipikirkan ke depannya. Jadi jangan kita merasa sedih dengan pandemi ini, tapi anggaplah ini hal yang positif yang menegur kita agar kita tidak melanjutkan ya hal-hal yang saya rasa kurang tepat dilakukan pada masa yang lalu. Saya rasa begitu, Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintoro. Yang terakhir, Pak Robi. Terima kasih. Saya kira catatan penting yang harus kita kerjakan dunia usaha di Jogja menghadapi tahun 2001, yaitu bahwa tadi disampaikan dengan bagus, bahwa tantangan bisnis yang akan datang, yaitu ada speed itu penting. Siapa yang cepat itu akan dapat. Yang kedua, SDM kompetensi. Yang ketiga, kita tahu sekali bahwa ekonomi global itu tidak stabil. Jangan pernah bersandar pada metode atau analisis yang tetap baku. 2 bulan sekali akan berubah. Kemudian Pak Hilman tadi disampaikan dengan baik, yaitu kita harus mulai melihat sumber dana dan kemudian risiko yang saya sebut sebagai mengelola risk dan reward keuangan. Dari masing-masing kantong kita dan kemampuan kita harus hitung betul-betul. Dan yang tak kalah pentingnya, bahwa persaingan 2021 semakin ketat. Jadi kalau apapun kita meminta kolaborasi, tetapi your next door, your competition. Kenapa? Digital marketing ini begitu membuka peluang besar sekali. Dan terakhir saya kira kita akan masuk pada era yang sangat transparan, sehingga jangan kaget dari tangan siapa saja kita bisa, karena big data tidak di tangan kita, dengan mudah kita akan dikalahkan. Artinya customermu akan bisa diambil dari tetanggamu, karena tetanggamu punya data lebih lengkap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita sampai pada penghujung waktu kita diskusi. Jadi forum group discussion ke-12 ini atas kerjasama Kedua Rakyat dengan Satgas COVID-19 Pusat. Nanti hasil rekaman bisa Bapak Ibu sekalian saksikan di channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan beberapa pointers. Pertama, upayakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan menjaga asumsi-asumsi yang tidak mengarah pada peningkatan jumlah pasien COVID. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan mobilitas dengan mengedepankan kemampuan beradaptasi dan tetap meningkatkan inovasi. 3, dukungan stabilitas dan dukungan dari Pemda sangat diperlukan. Dengan demikian, tahun 2021 kita tetap optimis dengan kata kunci sinergi dan modal tetap semangat dan bersemangat, tabu, sehat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada acara ini dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.